Halo semua, perkenalkan nama saya Azizah Dewi Bulansari dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata Angkatan 2019. Jadi di sini saya ingin sedikit membahas sebuah artikel yang berjudul Pandemic, Tourism, and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. Jadi yang kita tahu, karena COVID-19 ini membawa dampak yang begitu besar bagi industri pariwisata dunia maupun industri pariwisata di Indonesia. COVID-19 itu sendiri adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Dan pertama kali dilaporkan ke kantor WHO di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Pada awal Januari 2020, 41 pasien infeksi terkonfirmasi terkena virus corona dan dirawat di rumah sakit yang ada di Tiongkok. Dan jumlah kasus di Cina stabil sekitar 80.000 di pertengahan Februari. Dan pada saat itu, transportasi udara telah membawa virus corona ini ke semua benua, dan pada pertengahan Maret, sebanyak 146 negara dikonfirmasi telah terkena COVID-19. Dan pada 15 April, kasus yang terkonfirmasi adalah 2 juta dengan angka kematian 125.000 di lebih dari 200 negara. Karena belum ditemukannya vaksin untuk menyembuhkan virus corona ini, maka sebagian besar negara di dunia melakukan tindakan intervensi non-farmasi. Yang pertama, melakukan karantina wilayah. Yang kedua, diberlakukannya jarak sosial. Yang ketiga, adanya penutupan sekolah, universitas, maupun tempat-tempat kerja. Yang keempat, menunda acara seperti adanya konferensi pers, konser maupun festival, hingga debat, sampai Lalu selanjutnya ada subsektor pariwisata yang sangat terkena dampaknya karena adanya COVID-19 ini. Yang pertama ada airlines atau maskapai. Menurut Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional memperkirakan bahwa pendapatan akan lebih rendah 38% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Dijelaskan oleh Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional, sebagian besar maskapai memiliki likuiditas kurang dari 3 bulan dan tidak akan bertahan dalam periode pembatasan transportasi udara yang diperpanjang selama masa pandemi COVID-19 ini. Bandara, seperti halnya maskapai penerbangan, juga menghadapi krisis keuangan dengan perkiraan kerugian 76,6 miliar US dollar pada tahun 2020. Sektor pariwisata yang kedua ada akomodasi atau accommodation. Dengan sebagian besar hotel tutup atau mengalami angka pariwisata yang jauh lebih rendah, perkiraan pendapatan dari industri akomodasi menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Saat ini, tidak jelas bagaimana bisnis akomodasi dapat memastikan bahwa kamar aman untuk tamu yang baru tiba, atau bagaimana kasus COVID-19 individu yang terjadi di perusahaan akomodasi akan ditangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Sektor yang ketiga ada MICE, karena sebagian besar negara berencana untuk menghindari memuncak dalam kasus COVID-19 yang akan melebihi kapasitas rumah sakit, maka jarak sosial akan tetap menjadi bagian utama dari strategi intervensi non-farmasi yang dilakukan. Tujuannya yaitu untuk membatasi kecepatan pandemi selama beberapa bulan. Ini berarti bahwa semua bentuk acara di mana kelompok orang yang lebih besar bertemu akan dibatasi, termasuk acara yang beragam seperti konser, pertemuan, konferensi, olahraga, maupun pertemuan keluarga besar. Sektor pariwisata yang keempat ada restoran. Dengan penutupan restoran di sebagian besar negara dan harapan bahwa jarak sosial harus tetap menjadi strategi kunci untuk mengelola COVID-19 di banyak negara selama beberapa bulan, dapat diperkirakan bahwa restoran akan menghadapi masalah pemulihan yang jika restoran dibiarkan tetap terbuka untuk pelanggan yang dibawa pulang, ini merupakan sebuah alternatif operasional dan juga membutuhkan lebih sedikit staf. Namun, banyak tempat yang lebih kecil, termasuk kafe, mungkin telah memutuskan untuk tetap tutup karena berkurangnya arus pelanggan tidak memungkinkan untuk beroperasi pada nilai tambah. Subsektor yang terakhir ada kapal pesiar. Tidak ada subsektor pariwisata lain yang menjadi berita global selain kapal pesiar, dan tidak mungkin kapal pesiar dapat berlayar lagi sebelum vaksin ditemukan atau kecuali penumpang dapat diuji sebelum menaiki kapal pesiar.
The American Enterprise Institute telah menguraikan 4 fase dari tanggapan COVID-19 dan peta jalan tonggak atau kondisi yang dapat diukur untuk mencapai pindah ke setiap fase memulai kembali ekonomi. 4 kondisi harus dicapai. Yang pertama, pengurangan berkelanjutan dalam kasus-kasus baru selama 14 hari. Yang kedua, rumah sakit dapat merawat semua pasien rawat inap tanpa menggunakan standar krisis perawatan. Yang ketiga, mampu menguji semua orang dengan gejala COVID-19. Dan yang terakhir, mampu melakukan pemantauan aktif kasus yang dikonfirmasi. Jadi, COVID-19 memberikan pelajaran yang mengejutkan bagi industri pariwisata, pembuat kebijakan, dan peneliti pariwisata tentang dampak perubahan global. Tantangannya sekarang adalah untuk secara kolektif belajar dari tragedi global ini untuk mempercepat transformasi pariwisata berkelanjutan. Pandemi ini menimbulkan pertanyaan tentang kerentanan karena pekerjaan bergaji rendah di bidang pariwisata dipengaruhi secara tidak proporsional oleh krisis dan indikasi awal bahwa dampak pariwisata di negara-negara berpenghasilan rendah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan negara